lagi di kelas 3. Ayo kita belajar tematik, tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Masih dengan tema perkembangan teknologi komunikasi. Hari ini Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel atau surat elektronik kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Isi suratnya, "Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tidak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku, sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan kepada Benny kalau aku akan datang dan mengajak bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa." Pada halaman 152, kita isikan manfaat perkembangan teknologi dari bacaan yang tadi. Manfaat perkembangan teknologi adalah dapat melakukan komunikasi meskipun jarak jauh, dapat menjalin komunikasi baik melalui pesan, telepon, ataupun panggilan video. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Nah, sekarang kita tuliskan informasi penting yang kita temui dari surat yang telah dibaca tadi. Yang pertama adalah teknologi komunikasi sudah semakin maju, dapat berkomunikasi dengan mengirim pesan singkat melalui ponsel. Yang kedua, banyak manfaat dari adanya kemajuan teknologi. Salah satunya, jika ingin mendengar suara, dapat berkomunikasi menggunakan telepon. Yang ketiga, komunikasi jarak jauh dapat lebih mudah dengan adanya ponsel. Selain berkomunikasi dengan telepon atau ponsel, kita juga bisa melakukan panggilan video. Yang keempat, jarak tak lagi jadi masalah untuk melakukan komunikasi karena ada alat komunikasi yang semakin canggih. Akhirnya, Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya, Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Benny menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk, mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangunan. Nah, di sini adalah peta lokasi pameran. Ada 6 lokasi yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing tempat memiliki pameran yang berbeda-beda. Yang A adalah pameran budaya Jawa, yang B pameran budaya Sulawesi, yang C pameran budaya Sumatera,
yang D pameran budaya Kalimantan, yang E pameran budaya Papua dan Maluku, dan yang F pameran budaya Bali, NTB, dan NTT. Pada gambar ini atau pada peta ini, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah, kita hitung bersama-sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga keliling dari tempat pameran yang A atau daerah yang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Kalau kita lihat yang B, kelilingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keliling daerah B adalah 12. Sekarang keliling daerah C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Keliling daerah C adalah 16 satuan panjang. Sekarang daerah D, kelilingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Keliling daerah D adalah 16 satuan panjang. Keliling daerah E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Keliling daerah E juga 16 satuan panjang. Dan yang terakhir, keliling daerah F adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, keliling daerah F adalah 14 satuan panjang. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semuanya saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Udin, Edo, Siti, Dayulani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampaian pesan pada bacaan pada halaman 160-161 dengan judul Alat Komunikasi Masa Kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan,
Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika penggunanya adalah anak-anak, diperlukan pendamping orang tua. Setelah membaca dan memahami teks tadi, sekarang kita akan tulis macam-macam alat komunikasi masa kini sesuai dengan bacaan yang tadi, yaitu adalah telepon, ponsel, smartphone, media sosial atau penyampai pesan, contohnya WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Nah, sekarang kita akan tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks bacaan yang tadi sudah kita baca. Pada paragraf pertama, informasi pokoknya adalah manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Informasi pokok pada paragraf kedua yaitu aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Informasi pokok pada paragraf ketiga yaitu melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara, maupun panggilan video secara pribadi. Informasi pokok pada paragraf keempat adalah pengguna aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Pada halaman 164, ada beberapa akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis. Ada yang akibatnya baik atau positif, ada juga yang tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang. Nah, mari kita pisahkan akibat yang baik atau positif dengan akibat yang tidak baik atau negatif pada keranjang yang berbeda. Yang pertama, pada keranjang akibat yang baik atau positif, akibatnya adalah menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, dan dapat berbagi informasi. Pada keranjang kedua, kita masukkan akibat yang tidak baik atau negatif, yaitu menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, dan tidak mau bersatu. Pada halaman 166, kita kembali belajar tentang keliling. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Contohnya adalah satuan panjang cm. Nah, satu garis ini sama dengan 1 cm. Jadi, keliling garis yang ada pada gambar adalah, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi, keliling dari bangun datar pada gambar tersebut adalah 28 cm. Contoh berikutnya,
Satu sisi dari kotak tersebut adalah 1 cm. Sehingga kalau ada 3 sisi berarti 3 cm. Ya, 1, 2, 3 berarti 3 cm. Sekarang kita akan menghitung keliling dari gambar bangun datar berikut. Ini 3 cm, ini juga 3 cm, yang di atas juga 3 cm, yang di sebelah kanan juga 3 cm. Sehingga 3 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm sama dengan 12 cm.